Pria ini adalah orang kaya, tapi dia menyembunyikan identitasnya agar bisa bersama istrinya. Apalagi istrinya juga banyak berpikir untuk mendapatkan uang guna menghidupinya, bahkan melamar pekerjaan di perusahaannya. Tapi saat tiba di perusahaan, dia mendapat hinaan dari manajer sumber daya manusia. Orang-orang di sana menghinanya karena pendidikannya tidak tinggi. Saat itu asistennya kebetulan melihat fotonya. "Bukankah ini? Kamu hampir membunuhku. Beritahu Departemen Sumber Daya Manusia untuk memintanya masuk kerja besok." Saat ini wanita itu masih sedih karena wawancaranya tidak berhasil. Dia tidak punya pekerjaan, dan tidak punya uang untuk menghidupi suaminya. Lalu dia menerima panggilan telepon dari Departemen Sumber Daya Manusia. "Kami mengucapkan selamat kepadamu atas wawancaramu yang sukses. Halo, aku berhasil wawancara untuk posisi asisten direktur. Besok aku bisa berangkat kerja." "Benarkah? Bagus sekali, kita punya makanan lagi malam ini." Pria itu tidak menyangka kalau semuanya masih berjalan sesuai rencananya. Ternyata dia ingin menghindari keluarganya yang memaksanya untuk menikah, jadi dia berpura-pura menjadi orang biasa dan memasuki hotel. Saat itu dia menemukan pemandangan ini. Saat sedang melangsungkan akad nikah dengan mempelai wanita, mempelai pria memilih wanita lain dan membatalkan pertunangan dengan mempelai wanita. "Tak seorang pun di seluruh kota ini yang ingin menikahimu. Aku bertunangan denganmu hanya karena ibuku memaksaku. Aku tidak pernah mau bersamamu. Jika tidak ada yang menikahinya, aku akan menikahinya. Tan Yen, aku tidak percaya kamu berani menyetujui pernikahan dengan pria lusuh itu. Biarkan aku membantumu. Itu tidak ada hubungannya denganmu." Tanpa diduga wanita itu mengira dia tidak punya pekerjaan. Dia terlihat sangat miskin, mencari pekerjaan tentu tidak mudah, aku harus membantunya. "Hei, Nona, jangan khawatir, aku akan menjadi pendukungmu di masa depan. Aku pasti akan bertanggung jawab untukmu." "Tanggung jawab? Tidak perlu, sungguh tidak perlu. Aku tahu kamu tidak ingin menimbulkan masalah bagiku, tapi aku bukan tipe orang yang tidak bertanggung jawab. Aku harus bertanggung jawab padamu. Awalnya aku hanya menggunakan dia sebagai umpan. Aku tidak berharap dia benar-benar peduli padaku." "Kamu di mana?" "Nona Fuong masih menunggumu di restoran. Aku tidak ingin pergi menemuinya. Aku tidak perlu pergi kencan buta lagi, aku sudah menikah." "Apa? Jika kamu menikah dengan seseorang yang latar belakangnya tidak diketahui, kamu jangan kembali ke rumah ini seumur hidupmu. Saat ini aku benar-benar tidak punya rumah untuk kembali. Kalau begitu kamu bisa tinggal di rumahku. Rumahku masih punya kamar cadangan. Aku khawatir aku akan mengganggumu. Kamu lebih muda dariku. Hal yang tepat bagiku untuk menjagamu." "Nona, aku tidak kedinginan. Belilah pakaian untukmu sendiri, kamu terlihat sangat kedinginan." "Siapa bilang aku kedinginan? Aku hanya pilek." "Ya Tuhan, aku tidak tahu dia punya otot juga." "Nona, apakah kamu sudah cukup menyentuhnya?" "Itu cukup bagus. Kamu pasti sering berlatih kan? Ada banyak pakaian di sana, ayo pergi ke sana dan lihat. Di sini ada banyak pakaian, tipe mana yang ingin kamu beli? Rompi, sermi atau jaket, pilih saja sesukamu. Ada banyak jenis, kualitasnya juga bagus. Kamu ambil mana yang kamu suka. Ini juga. Ayo, cobalah. Dan tas ini juga. Oke, aku akan mencobanya." "Bos, kami mengambil semua ini." "Oke, Nona, apakah dia adikmu?" "Dia terlihat sangat tampan, seperti bintang besar." "Aku bukan adiknya, aku suaminya." "Kalian sepertinya sangat saling mencintai. Total semuanya 500 yuan. Apakah kalian ingin membeli lebih banyak?" "Bos, kami tidak jadi beli, kami tidak menyukainya lagi. Tidak punya uang tapi berani datang untuk mencoba pakaian. Aku akan membelinya nanti." "Nona, tenanglah. Aku punya hadiah untuk diberikan padamu. Ini adalah tanda cinta antara ayah dan ibu. Sekarang aku memberikannya padamu, aku harap kamu bisa menemukan cinta sejati dalam hidupmu. Apakah menurutmu ini cukup?" "Sudah cukup, ambil ini, datang lagi lain kali." "Nona, apakah itu barang yang paling kamu suka?" "Itu adalah barang yang ditinggalkan ayahku untukku. Tapi menyimpannya tidak akan menghasilkan apa-apa. Akan lebih baik jika aku menukarkannya dengan beberapa pakaian untukmu." "Nona, kenapa kamu memperlakukanku dengan sangat baik? Itu adalah hal yang wajar. Jika bukan karena kamu, aku pasti masih mengutuk diriku sendiri. Kamu adalah keberuntungan kecilku. Jika kamu tahu aku berbohong kepadamu, apakah kamu akan tetap memperlakukanku dengan baik? Apakah kamu menipuku? Tidak mudah bagimu untuk menipuku. Kamu pasti sangat lapar sampai kepalamu pusing, ayo makan. Bantu aku menyelidiki Tamfan. Jika ada situasi yang tidak dapat dihindari, gunakan identitas guru Gia.
Kamu makan dagingnya. Kamu juga harus makan dagingnya. Tidak apa-apa, kamu sedang dalam kondisi prima. Mie ini sangat enak. Tan Yen, bagaimana perasaanmu menjadi pengangguran? Tam Fan, jangan berpikir aku akan mengaku kalah hanya karena tidak menikah denganmu. Aku akan segera mencari pekerjaan baru. Ini baru permulaan, aku hanya perlu angkat bicara, maka tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakanmu. Tam Fan, aku beritahu kamu, dia sangat baik. Ada banyak perusahaan yang ingin mempekerjakannya, jangan menelepon untuk mengganggunya lagi. Laki-laki yang punya uang memang akan berubah. Laki-laki yang punya banyak uang semuanya tidak setia. Nona, kamu tidak seharusnya mengatakan itu. Tidak semua orang yang punya uang seperti itu. Apa yang kamu katakan? Kamu benar, orang yang punya uang itu tidak baik. Tam Fan, apakah kamu gila? Kamu terus menelpon dan menggangguku. Halo Nona Tan, kami dari Departemen Sumber Daya Manusia UNHI Group. Kami ingin memberitahumu tentang wawancara besok. Benarkah? Oke, aku mengerti. Toy Yen, aku akan mendapatkan pekerjaan baru. Besok aku akan pergi untuk wawancara. Aku akan punya uang untuk mendukungmu. Perusahaan mana itu? Kamu tidak akan mengetahuinya. Itu adalah perusahaan yang sangat besar. Gaji bulanan minimal 30.000. Aku melamar posisi sekretaris direktur, akan ada uang untuk mendukungmu nanti. Oke, selamat karena sudah mendapatkan pekerjaan baru. Hari ini aku juga mendapatkan pekerjaan. Benarkah? Itu benar-benar kebahagiaan ganda. Mari kita bekerja dengan baik. Kedepannya pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ayo minum. Ayo makan. Cobalah masakan yang kubuat. Nona, makanan yang kamu buat sangat enak. Toy Yen, apakah kamu tahu betapa berbahayanya hari ini? Hari ini aku dipandang rendah oleh beberapa orang di Departemen Sumber Daya Manusia. Untungnya bos datang membantuku. Jadi kepribadian bos itu pasti sangat baik. Kepribadiannya mungkin bagus. Tapi orang kaya di dunia ini bukanlah orang baik, itu pasti palsu. Nona, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Tutup matamu. Hadiah apa yang begitu misterius? Tutup saja matamu. Buka matamu. Apakah kamu membelinya kembali untukku? Kamu sangat miskin, jangan buang-buang uang. Selama kamu menyukainya, aku bisa melakukan segalanya untukmu. Biarkan aku memakaikannya untukmu. Kamu terlihat jauh lebih cantik saat memakai ini. Ini adalah hadiah paling berharga bagiku. Terima kasih Toy Yen. Ini bau panci gosong. Sial, aku terlambat berangkat kerja. Tan Yen, kamu terlambat di hari pertamamu kerja. Apakah kamu masih ingin bekerja atau tidak? Aku minta maaf. Jika kamu melakukan kesalahan lagi, keluarlah dari sini. Mengapa kamu masih berdiri di sini? Cepatlah siapkan kopi dan bawa ke kantor bos. Baik, mari kita lanjutkan ke masalah kedua. Pimpinan akan datang. Ayo kita pergi untuk menyambutnya dulu. Pimpinan. Selamat pagi pimpinan. Beritahu semua kepala departemen untuk rapat di lantai 18. Ya.